Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Pemberita firman dan pelayan bertugas menyambut dengan sukacita kehadiran saudara-saudara untuk beribadah. Kiranya kesetiaan beribadah kepada Tuhan merupakan ungkapan syukur nyata dan menjadi persembahan yang hidup dan kudus dan berkenan di hadirat Allah. Ibadah akan dipimpin Pendeta Nyonya Stella Imadagi Rombes STH. Umat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Sampai rambutku memutih, Tuhanku menopang dan menjaga diriku. Walaupun tubuhku semakin tak berdaya, tetap ku bahagia, ceria penuh. Hatiku tenang, imanku pun teguh, harapanku bertumbuh dan kasih pun penuh. Sampai masa tua dan memutih rambutku, Tuhan pasti menggendongku terus. Walau tiap hari tubuh ini makin rentah, namun roh dan jiwa masih kuat dan tegar. Ku tetap berbuah di ladang milik Tuhan, supaya hidupku pun menjadi berkat. Kaulah Allahku, Kau benteng hidupku, Kau keselamatanku dan kemuliaanku. Sampai masa tua dan memutih rambutku, Tuhan pasti menggendongku terus. Kita lanjutkan dengan muji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 194 bait 1, Diko yang bangkit maha mulia. Umat Tuhan, mari kita satu dalam doa. Ya Bapa, saat ini kami berdoa, memohon kasih dan karunia-Mu, supaya Engkau hadir di tengah kami. Kami yang akan memulai ibadah pada hari ini, berserah dalam tangan-Mu, supaya Engkau memberikan penyertaan, serta hikmat dan berkat-Mu, melalui ibadah yang kami lakukan ini.
Terima kasih ya Bapa, kiranya hanya kasih setiamu yang menyertai kami mulai dari hari ini hingga selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap kepada Bapa di surga. Amin. Kita akan membaca Mazmur berbalasan yang terambil dari Mazmur 92 ayat 13 sampai 16. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Jemaat silakan duduk. Yesus lihat umatmu yang mendapat berfirman dan arahkan padamu hati dan seluruh indera, hingga kami yang di dunia kau dekatkan pada surga. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, kita akan masuk pada pembacaan Alkitab yang akan kita baca dari kitab Roma pasal 6 ayat 1 sampai 4. Untuk itu mari kita berdiri. Sebelum membacanya mari kita minta bimbingan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus. Di hadapan hadirat-Mu Allah yang kami kenal dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sungguh patut menaikkan pujian syukur dan limpah terima kasih karena Kau izinkan kami lagi, kaum PKLU, untuk boleh beribadah kepadamu. Di dalam ibadah ini kami rindu untuk membaca dan merenungkan sabda-Mu. Karena itu penuhi kami dan kuasa Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami, supaya firman yang kami akan baca dan renungkan tidak lalu dengan sia-sia, tapi kami boleh pahami dan pakai sebagai suluh dan pedoman dalam perjalanan hidup kami. Bersabdalah kepada kami Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus, yang adalah firman yang telah jadi manusia, yang telah mati dan bangkit untuk kami bawa doa ini. Amin. Kita tetap berdiri, kita akan membaca dari Roma pasal 6 ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat. Yang demikian bunyinya. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa, bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuduskan bersama-sama dengan Dia
oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam kehidupan yang baru. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat dipersilakan duduk. Saudaraku yang seiman dan dikasihi Kristus, judul perenungan kita kalau kita lihat dari Alkitab, judul yang diberikan oleh Lai yaitu mati dan bangkit dengan Kristus. Tapi di dalam Sabda Bina Umat judulnya diberi judul baru, yaitu identitas hidup baru. Dan ada nats emas di dalamnya, di dalam ayat yang keempat-B, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Saudaraku, izinkan saya pada pagi hari ini untuk mengucapkan sekali lagi selamat Paskah. Bagi kita kaum PKLU yang sudah berusia 60 tahun ke atas, berarti sudah sekitar 60 bahkan 60 lebih kali kita mengucapkan selamat Paskah. Selamat Paskah bukan hanya sekedar seperti orang mengatakan selamat sore, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Tapi selamat karena kita sungguh-sungguh telah menerima keselamatan daripada Yesus Kristus. Waktu kita merayakan Paskah, berulang kali kita mengucapkan selamat Paskah untuk teman kita, untuk saudara kita, untuk keluarga kita, untuk kerabat kita. Bahkan di WA pun kita udah saling mengucapkan selamat Paskah. Apa makna selamat Paskah dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Bukan hanya sekedar hormat, tapi itu mempunyai makna tersendiri. Ada ungkapan di WA yang menyatakan tentang Paskah. Paskah itu terdiri dari tulisan P-A-S-K-A-H yang boleh dinyatakan pasti aku selamat karena Allahku hidup. Jadi sebagai orang percaya kita sungguh-sungguh bangga dan bersyukur karena di saat kita merayakan Paskah kita punya kepastian pasti kita selamat karena kita punya Allah di dalam Yesus yang sudah sedia mati dan bangkit untuk kita yang hidup. Dia telah mengalahkan dosa dan maut. Itu berarti sebagai orang percaya kita telah ditebus dari kehidupan yang lama menjadi kehidupan yang baru. Kita sudah diselamatkan. Karena itu benar apa yang dikatakan di dalam tulisan itu, pasti aku selamat karena Allahku hidup. Sebagai orang Kristen dalam merayakan Paskah bukan hanya sekedar dirayakan sebagai satu tradisi, tapi suatu ungkapan syukur kepada Tuhan karena Kristus yang kita imani sebagai Tuhan telah datang ke dunia, telah menanggung segala sengsara, bahkan mati di kayu salib. Tapi kemudian dia bangkit dari antara orang mati dan dia sungguh-sungguh boleh menjalani kehidupan di dalam Tuhan sesuai dengan kehendak Bapa. Karena itu bagi kita orang Kristen, kalau kita lihat dalam judul renungan kita di Sabda Bina Umat, judulnya identitas hidup baru. Jadi bagi orang yang percaya kepada Kristus tentu telah menjalani kehidupan yang punya identitas baru, yaitu bukan hanya sekedar jadi orang Kristen, tetapi menjalani kehidupan baru bersama dengan Kristus.
Di dalam bacaan Alkitab tadi kita telah mendengarkan bagaimana Rasul Paulus menguraikan akan hal itu. Ada orang yang mengatakan, wah, kalau Kristus karena kasih dan karunia-Nya telah menyelamatkan kita umat manusia, wah kalau begitu boleh dong kita bebas berbuat dosa. Kan nanti ada pengampunan, ada kasih karunia Allah. Tapi Paulus dengan tegas menepisnya di dalam ayat pertama dan kedua. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah masih dapat hidup dalamnya? Jadi sebagai orang yang percaya, kita sungguh yakin bahwa Kristus telah mati bagi dosa kita. Kita sudah selamat. Karena itu kita yang sudah selamat ini harus hidup baru sesuai dengan kehendak Kristus. Dalam bacaan Alkitab tadi kita mendengarkan bahwa Rasul Paulus berupaya menjelaskan itu sehubungan dengan tanda upacara baptisan. Kita tahu bahwa bahasa asli baptisan adalah baptiso, yang berarti tenggelam atau selamkan. Dalam upacara baptisan, di saat orang ditenggelamkan dalam air, itu menunjukkan bahwa ia telah mati dan dikuburkan bersama-sama dengan Kristus. Kehidupan lamanya yang dipenuhi dengan dosa telah dikuburkan bersama-sama dengan Kristus, supaya di saat dia keluar dari air sama dengan kebangkitan Kristus, ia telah menjalani kehidupan yang baru bersama Kristus. Jadi orang yang sungguh-sungguh telah percaya kepada Kristus telah diselamatkan oleh Kristus, menjalani kehidupan yang baru. Kehidupan yang lama telah dikuburkan bersama-sama dengan kematian Kristus, dan di saat dia keluar dari air berarti ia telah dimerdekakan, dia telah diberi kehidupan baru yang dipimpin oleh Yesus Kristus. Dan itu berarti dia tidak boleh hidup lagi dalam dosa, tapi hidup di dalam Kristus, dalam kebenaran Kristus. Saudaraku, kita dengarkan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Kalau kita sudah menjalani identitas hidup baru, berarti kita tidak hidup lagi di dalam dosa, karena kita sudah dikuburkan bersama. Kehidupan kita yang lama telah dimatikan dan dikuburkan bersama-sama dengan Kristus, dan itu berarti kita harus menjalani kehidupan baru bersama dengan Kristus, seperti yang dikatakan, disaksikan oleh Rasul Paulus dalam Galatia 6, Galatia pasal 2 ayat yang ke-20. Galatia pasal 2 ayat yang ke-20 mengatakan begini: namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi dan menyerahkan dirinya bagiku. Jadi seperti lagu yang sudah kita terus nyanyikan, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Tetapi hidup yang sekarang aku hidup di dalam tubuh ini, aku hidup di dalam iman kepada Anak Allah yang mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi kita orang percaya yang percaya kepada Kristus, setelah kita sungguh-sungguh boleh merayakan hari kebangkitan Yesus, kita sungguh boleh menjalani kehidupan baru dalam identitas hidup baru. Kita tidak hidup lagi menurut apa yang kita inginkan, tapi Kristus yang hidup di dalam kita. Kita memberi diri untuk dipimpin oleh Kristus, sehingga bukan kehendak kita yang kita lakukan, tapi apa yang dikehendaki Allah
yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai Pelkat PKLU, tentu telah sekian lama kita belajar tentang firman Tuhan. Sekian kali kita merayakan Paskah. Tapi apakah makna Paskah itu bagi kita? Makna Paskah bukan hanya sekedar kita rayakan sebagai satu tradisi. Tapi firman Tuhan saat ini menyadarkan dan mengingatkan kita bahwa di saat kita terus menjalankan Paskah, kita diingatkan untuk senantiasa menjalani kehidupan dengan identitas hidup baru, yaitu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kasih Kristus Ia telah datang ke dunia, karena kasih-Nya Ia telah sedia menanggung berbagai macam sengsara, bahkan sedia mati dan bangkit untuk kita. Kasih-Nya yang begitu besar, dengan menyadari kasih Allah di dalam Kristus yang begitu besar untuk kita, makanya di saat kita menjalani hidup dan penghidupan ini, kita harus hidup di dalam Kristus dan sesuai dengan kehendak Kristus. Kita bukan hanya sekedar diajak rajin baca firman Tuhan, tapi kita diajak supaya bukan hanya sekedar tahu apa yang dikehendaki Kristus, tapi bagaimana supaya kehendak Kristus itu kita berlakukan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kasih-Nya Dia sedia datang, Dia sedia menderita, mati dan bangkit untuk kita. Karena itu bagi kita yang menjalani identitas hidup baru, kita harus hidup di dalam kasih. Tidak lagi mementingkan diri kita sendiri, tapi senantiasa mengandalkan Kristus yang telah mati dan bangkit untuk kita. Dalam menjalani hidup dan penghidupan ini, Rasul Paulus telah mengatakan kepada kita, Kristus telah membebaskan kita dari kungkungan dosa dan maut. Kita telah memiliki hidup baru dengan berimankan kepada Kristus. Jadi katanya, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Begitu besar berkat dari pengorbanan, kematian Kristus untuk kita. Ini semua menjadi upaya kita, panggilan untuk kita, supaya kita senantiasa menjalani kehidupan ini dengan tetap senantiasa bergaul dengan Kristus, hidup sesuai dengan kehendak Kristus, supaya lewat hidup dan penghidupan kita, nama Tuhan akan semakin dipuji dan dimuliakan. Kita yang sudah banyak bergaul dengan firman Tuhan, para pelkat senantiasa tahu bahwa hidup ini tidak untuk seterusnya dan selamanya. Karena itu biarlah kita akan senantiasa berdoa kepada Tuhan dengan menyatakan, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah menyelamatkan kami dari dosa-dosa. Tolong pimpin kami agar dapat menyerahkan hidup kami, jati diri kami secara baru dan terus-menerus diperbarui. Supaya di saat kita menjalani hidup dan penghidupan ini, kita juga akan berdoa seperti Musa dalam Mazmur 90 ayat yang ke-12, yang terus mengajak dan mengingatkan kembali bagi kita yang sadar akan terbatasnya hidup kita, supaya kita tidak hanya jalani hidup ini sesuai dengan apa yang kita mau, tetapi sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Biarlah di masa tua kita akan tetap berdoa seperti Musa yang menyatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Supaya kita tidak hanya jalani hidup ini menurut apa yang kita mau, tapi menurut hikmat dan bijaksana daripada Tuhan. Kita hidup bukan hanya sekedar untuk berupaya menyenangkan hati kita sendiri, atau karena kita tahu bahwa kita sudah lanjut usia, sudah punya banyak pengalaman, dan karena itu kita senantiasa jalani hidup bagaikan orang yang sebagai hakim yang ingin untuk menghakimi orang-orang lain. Padahal sebagai orang percaya kita tahu apa yang diajarkan oleh Kristus dalam Matius 7. Jangan menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena ukuran yang kamu pakai untuk menghakimi akan diukurkan kepadamu. Karena itu bagi kita anggota Pelkat PKLU, marilah kita jalani hidup ini di dalam dan sesuai dengan kehendak Kristus.
terus diperbaharui, berupaya hidup dalam kasih dan dalam kemurahan, supaya kita benar menjadi berkat, menjalani identitas baru, bukan pada saat kita diperlakukan tidak baik kemudian kita ingin untuk membalasnya, kita ingin untuk menghakimi. Pembalasan itu adalah hak Tuhan. Kita tidak boleh menghakimi karena ukuran yang kita pakai untuk menghakimi akan diukurkan kepada kita. Sebagai orang yang percaya, kalau di dalam kehidupan rumah tangga kita lihat ada anggota keluarga yang salah dalam menjalani hidup dan penghidupannya yang tidak benar sesuai dengan firman Tuhan yang kita tahu, tentu kita tidak harus menghakiminya, bahkan akan menghukumnya. Kita juga tidak hanya harus membeberkan akan kesalahannya kepada orang lain, tapi seperti yang diajarkan Paulus dalam Galatia 6 ayat yang pertama, dikatakan, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu pada jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Jadi walaupun kita sudah menjalani identitas hidup baru, bukan berarti kita harus hakimi semua orang, karena kita tahu tentang firman Tuhan. Kita yang sudah semakin tahu firman Tuhan, kita tahu juga apa yang dinasihatkan oleh firman Tuhan. Bukan menghakimi, tapi kalau ada salah seorang melakukan pelanggaran, katanya tidak usah harus kita sebarluaskan atau kita senantiasa nyatakan kepada orang atau tegur orang itu di depan umum. Tapi dikatakan oleh Rasul Paulus, kalau seseorang kedapatan melakukan pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, dan menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan jatuh dalam pencobaan. Jadi dalam menjalani identitas hidup baru, marilah kita jalani hidup dalam kasih. Kita sudah banyak menerima kasih karunia Kristus yang sudah menyelamatkan dan menembus segala dosa kita. Karena itu hiduplah dalam kasih, perbanyaklah kasih, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kejahatan dengan kebaikan. Kemarin dalam perayaan Paskah kita sudah menonton film bagaimana setelah Yesus diperhadapkan dengan berbagai macam penderitaan, dicambuk, diludahi, dipakaikan mahkota duri, bahkan disalibkan di atas kayu salib. Perkataan pertama yang keluar dari mulut Yesus bukan kutuklah mereka karena mereka sudah melakukan yang tidak baik padaku. Perkataan pertama yang keluar dari mulut Yesus, dia berdoa kepada Bapa, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sebagai murid Kristus, sebagai orang yang menjalani hidup baru bersama Kristus, tentu kasih dan pengampunan seperti yang diteladankan Kristus yang harus kita wujud nyatakan dalam hidup dan penghidupan kita. Kita harus saling mengampuni, saling mengingatkan, saling menopang satu dengan yang lain dengan roh lemah lembut, supaya persekutuan kita di dalam ibadah-ibadah semakin banyak orang yang merindukannya. Kita bukan hanya sekedar rajin mengambil bagian di dalam ibadah, tapi bagaimana apa yang telah kita terima dari firman Tuhan sungguh-sungguh boleh jadi teladan dalam hidup dan penghidupan kita. Kita sudah diperbaharui oleh Kristus, kita hidup dalam Kristus, hidup dalam kasih, supaya lewat hidup dan penghidupan kita banyak orang boleh melihat dan percaya kepada Kristus dan boleh memuliakan Kristus di dalam hidup dan penghidupannya. Tuhan menolong kita, terpujilah Kristus. Amin. Diberinya hidup baru, gelap menjadi terang, sabdanya besertamu di ngara yang kelam.
Mari kita naikkan doa syafaat pada Tuhan, kita berdoa. Kami sungguh patut menaikkan pujian syukur dan limpah terima kasih kepadamu Tuhan, karena pada hari ini Kau izinkan kami kaum PKLU boleh ambil bagian dalam ibadah untuk memuji memuliakan nama-Mu, bahkan mendengarkan tuntunan firman Tuhan. Kami sungguh boleh bersyukur, kami boleh diingatkan kembali bahwa sebagai orang percaya kami sungguh telah mendapatkan identitas hidup baru, di mana kami boleh jalani kehidupan ini bukan hanya menurut apa yang kami mau, tapi kami hidup di dalam dan sesuai dengan kehendak Kristus. Banyak hal yang telah kami baca lewat firman Tuhan, mampukan supaya kami bukan hanya jadi pendengar firman yang setia, tapi mampukan supaya kami menjadi pelaku firman dalam hidup dan penghidupan kami sehari-hari. Kristus hidup dalam kasih dan pengampunan, biarlah kami juga akan mewujudkan kehidupan yang dipenuhi dengan kasih Kristus. Sedia juga untuk saling mengampuni, karena kami sadar kami juga adalah orang berdosa yang layak untuk diampuni oleh Tuhan. Supaya segala kesalahan dan dosa kami boleh diampuni oleh Tuhan, maka kami juga harus saling mengampuni. Biarlah kehidupan baru yang dipimpin oleh Roh dan firman-Mu akan terus kami jalani di dalam hidup dan penghidupan kami. Kami akan jalani hidup ini di dalam dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah Roh-Mu terus bernyala-nyala untuk memimpin kami dan menopang kami dalam menjalani hari-hari kehidupan ini. Biarlah kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan sungguh boleh tetap jadi bagian kami. Kami mau berdoa untuk kaum PKLU, baik yang ada di rumah ataupun yang di rumah sakit, karena mereka harus dirawat karena sakit. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan ataupun membiarkan mereka. Dalam situasi apapun Tuhan tetap menyertai dan memberkati mereka. Tuhan yang bangkit dan hidup itu akan tetap bersama-sama dengan mereka yang sakit, yang dirawat di rumah ataupun di rumah sakit, supaya mereka merasakan Kristus yang bangkit itu benar-benar hidup, untuk memberi semangat, untuk senantiasa boleh meneguhkan iman percaya mereka, menaruh pengharapan hanya kepada Kristus yang telah menang itu, supaya Tuhan akan sungguh-sungguh tetap menolong menopang mereka dalam hari-hari kehidupannya. Engkau tahu akan keberadaan hidup kami sebagai lansia. Begitu banyak kekurangan, kelemahan yang kami alami dalam menjalani kehidupan kami, bukan semakin hari semakin muda, tapi semakin hari semakin menjadi tua. Karena itu mampukan kami untuk terus berdoa seperti Musa. Ajarlah kami untuk menghitung hari-hari kami sedemikian, supaya kami boleh mengisinya dengan hati yang bijaksana sesuai kehendak-Mu. Jangan Kau biarkan kami menjalani kehidupan menurut apa yang kami inginkan, tapi biarlah dengan hikmat dan bijaksana daripada Tuhan, kami akan hitung dan isi hari-hari kehidupan yang berkenan kepadamu, dengan penuh kasih dan pengampunan yang diajarkan dan diteladankan oleh Kristus. Biarlah dimanapun kami berada, kami boleh menjadi saksi Tuhan yang hidup. Melihat ada orang yang melakukan kesalahan, kami tidak harus saling menghakimi atau berupaya untuk benci dan dendam terhadap mereka. Tapi biarlah kami perbanyak kasih, karena kami telah menerima kasih yang begitu besar dari Kristus. Karena itu biarlah kami boleh saling mengasihi, menghantar, menegur orang-orang yang telah melakukan kesalahan dalam kasih dengan roh lemah lembut, sambil menjaga diri kami sendiri supaya kami jangan jatuh dalam pencobaan. Kau berkati kami dalam hidup dan penghidupan kami sebagai orang tua, sebagai mama papa ataupun oma opa. Biarlah Engkau akan terus memperlengkapi kami dengan sukacita yang datangnya daripada Tuhan, supaya kami jalani hidup di masa tua ini dengan penuh sukacita iman, dengan damai sejahtera yang datangnya daripada Tuhan. Berkati anak-anak kami, bahkan cucu-cucu kami dalam menjalani hidup dan penghidupannya dimanapun mereka berada, baik yang sedang bersekolah atau yang telah bekerja. Biarlah Tuhan akan tetap memberkati, memberikan hikmat dan bijaksana bagi anak cucu kami, supaya mereka senantiasa boleh tetap diberikan kesuksesan daripada Tuhan. Mampukan kami sebagai orang tua, sebagai oma opa, supaya kami benar-benar jadi contoh dan teladan untuk anak cucu kami, bahkan untuk semua jemaat, supaya lewat hidup dan penghidupan kami
nama Tuhan boleh terus dipuji dan dimuliakan. Kami mau berdoa untuk gereja kami, biarlah Engkau ya akan tetap memberkati gereja kami, GPIB Tugu. Bahkan kami juga mau berdoa untuk Mupel, bahkan berdoa untuk sinode. Biarlah dalam menjalankan tugas panggilan gereja, kami bukan hanya sekedar tahu apa yang dari tugas panggilan kami, tapi benar-benar kami wujud nyatakan dalam hidup dan penghidupan kami. Sebagai orang percaya, kami bukan hanya sekedar tahu tugas gereja, yaitu bersekutu, melayani, dan bersaksi, tapi biarlah kami akan terus ambil bagian di dalam menjalankan tugas panggilan kami sebagai gereja-Mu, supaya kami rindu untuk bersekutu dengan Tuhan dan sesama orang percaya, rindu untuk melayani dan bersaksi untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kau yang akan memberkati segala tugas pelayanan yang boleh dijalankan di Jemaat GPIB Tugu. Engkau telah memberikan seorang KMJ untuk memimpin jemaat kami. Berikan hikmat dan sukacita bagi Ketua Majelis Jemaat kami, Bapak Edir Dofrade, supaya dalam ia menjalankan akan pelayanan di tengah-tengah jemaat kami ada hikmat dan kuasa daripada Tuhan, supaya ia boleh menjalankannya dengan hikmat kuasa daripada Tuhan. Biarlah ada kerjasama di dalam pelayanan, bukan hanya dengan para PM, tapi dengan seluruh pelayan yang ada, bahkan dengan seluruh anggota jemaat, supaya lewat pelayanan ini nama Tuhan akan semakin dipuji dan dimuliakan. Dan biarlah apa yang senantiasa telah diprogramkan oleh majelis jemaat bukan hanya sekedar program di atas kertas, tapi program yang sungguh-sungguh boleh diwujud nyatakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kau berkati juga pemerintah bangsa dan negara kami. Biarlah hikmat kuasa daripada-Mu boleh jadi bagian aparat pemerintah kami, sehingga dalam menjalankan roda kepemerintahan, mereka akan jalankan roda kepemerintahan ini dengan takut akan Tuhan. Dan biarlah seluruh rakyat akan mentaati segala ketetapan, perintah, peraturan, termasuk protokol kesehatan. Karena pemerintah adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk menyelamatkan kami, supaya di saat kami masih terus diperhadapkan dengan pandemi COVID-19 ini, kami boleh tetap diselamatkan, karena kami mengikuti peraturan pemerintah yang adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk menyelamatkan kami, untuk membuat kami sehat. Biarlah menjalani hari-hari kehidupan kami boleh jalani sesuai dengan kehendak Tuhan. Kehadiran kami di tengah-tengah bangsa dan negara, biarlah benar boleh menjadi alat berkat Tuhan. Kau memahami dan mengetahui bagi mereka yang menderita karena pandemi COVID ini, karena harus putus dari pekerjaannya, harus kehilangan pekerjaan, harus menjalani kehidupan yang penuh dengan tanda tanya. Tapi kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan, apalagi membiarkan mereka. Yesus yang bangkit dan menang itu akan sungguh-sungguh menyertai, menolong, menopang setiap orang yang mau berseru kepadanya. Ia yang bangkit dan menang akan membangkitkan semangat kami, akan memenangkan kami dari berbagai macam pergumulan dan tantangan kehidupan kami, supaya kami tetap bersukacita karena kami menerima keselamatan daripada Kristus. Biarlah pertolongan Tuhan akan tetap jadi bagian kami semua dalam menjalani hidup dan penghidupan ini. Terima kasih Tuhan, kami percayakan seluruh perjalanan kehidupan kami, gereja kami, bangsa dan negara kami, aparat pemerintah kami, hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Ini adalah doa kami yang kami bawa di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Amin.
Umat Tuhan, mari mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya guna menunjang pelayanan gereja. Ingatlah firman-Nya dalam Mazmur 116 ayat 17 sampai 18 yang menyatakan, Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Untuk kolekte ibadah Pelkat PKLU dapat dikumpulkan menggunakan amplop yang telah diedarkan oleh Koordinator Sektor Majelis Jemaat, yang untuk selanjutnya dapat diserahkan ke kantor Majelis Jemaat GBP Tugu atau melalui Koordinator Sektor Majelis Jemaat. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Umat Tuhan, mari berdiri untuk berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah sumber hidup kami. Kami membawa dengan penuh sukacita persembahan ini sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Terimalah ya Tuhan dan kuduskanlah agar dapat dipakai bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat silakan dudukkan kembali. Warta Pelkat, kami atas nama Majelis Jemaat dan Pelkat PKLU mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Nyonya Stella Imandagi Rompes STH sebagai pemberita firman pada ibadah PKLU pada pagi hari ini. Juga kepada operator sound system, pemandu lagu, organis, dan tim Inforkom yang sudah mendukung hingga ibadah PKLU secara virtual pada pagi hari ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Umat Tuhan, mari berdiri. Pulanglah dalam damai sejahtera. Lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar, baik di segala waktu dan tempat. Janganlah khawatir, karena Roh Kudus membimbing dan menolongmu untuk melakukan tugas dan tanggung jawabmu sebagai anak-anak Allah. Supaya tumbuh dan segar di panas surya memekar, berbuahlah, buahnya pun besar. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu pada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Allah Bapa, pengasihan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai kalian dari sekarang sampai selama-lamanya.